Pada sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport. Analisis geopolitik terhadap Bandara Morowali dan risiko penyelundupan mineral kritis. Video singkat ini hanya memberikan point of view. Silakan rakyat Indonesia lakukan tracking, sidik dan lidik, lalu expose dengan berbagai cara. Mari kita berselancar. Bandara privat yang beroperasi dalam kawasan industri kerap menjadi titik rawan, high risk point, dalam rantai logistik global. Dalam konteks geopolitik mineral kritis, critical minerals geopolitics, bandara semacam ini berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan komoditas bernilai tinggi, termasuk rare earth elements, REE, atau logam tanah jarang. Analisis ini memfokuskan perhatian pada bandara privat seperti Bandara Morowali dan relevansinya terhadap keamanan ekonomi, industri strategis, dan kedaulatan negara. 2. Mengapa bandara privat menjadi titik risiko tinggi? Bandara privat umumnya memiliki minim pengawasan institusional. Hal ini disebabkan beberapa faktor berikut. 1. Ketiadaan pengawasan bea cukai secara penuh. Banyak bandara privat tidak memiliki pos bea cukai permanen karena tidak dikategorikan sebagai bandara komersial. 2. Tidak adanya pos militer atau aparat keamanan negara permanen. 3. Ketiadaan manifest penerbangan publik. Public Flight Manifest adalah daftar resmi mengenai muatan, kru, dan penumpang. Di bandara privat, data ini sering tidak dipublikasikan. 4. Tidak tunduk pada standar ICAO Unloading Control. ICAO, International Civil Aviation Organization, menetapkan protokol standar untuk pengawasan bongkar muat di bandara komersial, namun bandara privat sering berada di luar pengawasan regulatif ini. Secara fungsi, bandara privat dirancang untuk mendukung operasi industri, bukan untuk memenuhi standar keamanan publik. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut logistical blind spot, area dalam rantai logistik yang tidak terpantau oleh negara. 3. Pola internasional, bagaimana bandara privat dipakai untuk penyelundupan kasus-kasus global menunjukkan pola yang konsisten. Amerika Latin, kartel narkoba menggunakan kawasan industri dengan airstrip privat untuk mengirim kargo ilegal. Afrika, landasan udara tambang emas dan berlian dipakai mengirim logam mulia ke Dubai, Kongo. Cobal diekspor secara ilegal melalui private airstrips. Myanmar, Mongolia, rare earth dikirim ke Tiongkok melalui kargo udara privat menuju Yunnan dan Tianjin, Papua Nugini. Emas diterbangkan menggunakan charter jets yang tidak diawasi negara. Pola ini menunjukkan adanya kolusi internal antara pengelola kawasan, operator bandara, dan vendor logistik. Dalam banyak kasus, penutupan bandara privat yang terlibat penyelundupan melibatkan operasi militer karena skala konspirasinya yang kompleks. 4. Konteks Indonesia, mengapa rare earth sangat rentan diselundupkan? Indonesia dikenal memiliki cadangan laterit besar. Laterit tersebut tidak hanya mengandung nikel, tetapi juga skandium, yttrium, lanthanum, beneodymium, dan logam tanah jarang lainnya. Logam-logam ini adalah tulang punggung industri strategis, termasuk baterai kendaraan listrik, teknologi chip dan semikonduktor, jet tempur, satelit, server AI, dan superkomputer. Nilai ekonominya sangat tinggi. Sebagai contoh, 1 kg skandium oksida USD 5.000 konsentrat RE dapat dihasilkan dari sisa pembakaran tungku rotary kiln di smelter. Karena volumenya kecil tetapi bernilai sangat besar, RE dapat disamarkan sebagai sampel geologi, geological sample, atau sebagai bahan laboratorium, laboratory reagent. Bandara privat dapat mengangkutnya menggunakan Pilatus PC-12, Gulfstream, atau pesawat kecil lainnya. Penerbangan dapat dilakukan langsung menuju Singapura, Hong Kong, Guangzhou, tanpa publikasi. Manifest penerbangan. Kargo dapat berupa satu tas hitam tanpa perlu izin ekspor mineral. 5. Implikasi geopolitik dan keamanan nasional. Perebutan mineral kritis saat ini adalah salah satu isu strategis dalam geopolitik global. Negara yang menguasai pasokan RE menguasai teknologi pertahanan, energi hijau, kecerdasan buatan, dan manufaktur berteknologi tinggi. Karenanya, penyelundupan RE bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia, bandara privat seperti Bandara Morowali harus dipandang sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar fasilitas industri. Penguatan pengawasan, integrasi dengan sistem intelijen, dan kewajiban publikasi data logistik menjadi langkah yang sangat mendesak.